Kakak kewirausahaan. Mantap. Ikutin seruan. Perkenalkan, nama saya panggil aja Umi. Saya asli sini dan saya usahanya ini jualan sebelah sama es. Terus boleh nggak diceritain ide awal untuk membuka usaha ini dari mana? Idenya karena waktu itu saya kan kerja di perusahaan ya, dan rencana mau desain. Nah, sebelum desain saya harus punya usaha juga. Terbentuklah usaha seblak. Sebenarnya nggak sengaja sih seblak juga. Waktu itu saya coba beli seblak, ternyata enak. Istri saya suka dan istri saya pengen nyoba jualan seblak. Akhirnya jualan seblak. Waktu itu 5 tahun yang lalu. Jadi inspirasinya karena Cobain dulu. nyoba terus tenang, jadi Terinspirasi dari situ. inspirasi dari situ. Ya. Terus menurut Bapak ya, apa yang membuat usaha seblak ini berbeda dari yang lain? Karena dia unik ya. Seblak ini kan dia prosesnya kan dari awal ya, dari bahan mentah terus diproses, dimasak sehingga jadi makanan yang pedas, yang panas, dan itu memang disukai di kalangan anak-anak remaja, terutama cewek-cewek ya. Dia suka makanan pedas dan panas. Makanya seblak ini kayaknya unik. Apakah Bapak pernah mencoba membuat varian rasa baru untuk untuk menarik pelanggan? Pernah. Waktu itu saya pernah nyoba di permian ya, karena lagi booming juga mie gacuan. Saya coba mie olahan mie tapi bikinnya bukan mie gacuan ya. Maksudnya sama olahan mie tapi saya namanya cuma mie jembe, bukan pernah dengar kan? Nah itu saya pernah coba, kan pada sekarang tuh masih ada. Kecuali mie jembe saya selesaikan karena kurang begitu peminat ya. Akhirnya kalau dilepas bagaimana cara Bapak agar usahanya tetap menarik di tengah persaingan yang ketat? Kan banyak nih penjual seblak, gimana agar tetap menarik konsumen untuk membeli di sini? Yang pertama sih kita harus fokus ke konten media sosial juga ya, karena pelanggan kita kan bukan cuma lingkungan sekitar doang. Makanya kita perlu bermedia sosial supaya orang-orang pada tahu di sini tuh ada seblak. Ya, di sini ada es jeruk, di sini ada es teh, di sini ada mie nyemek, di sini juga ada bakso aci. Makanya saya perlu salah satunya di media sosial dikuat-kuatin supaya orang yang di luar dari area saya itu pada tahu dan mau mampir ke sini. Terus
daripada konsumen kan. Konsumen minta tambahan topping ini, coba dong saya pengen topping ini nggak ada terus, ya saya antri. Teh minumannya kok kurang lengkap, coba dong tambahin varian lain, saya tambahin. Kita menerima masukan daripada konsumen. Konsumen minta ini ya kita usahakan ada. Ya harga gimana pasarannya? Ya selagi pasarnya harganya ya rendah ya kita juga nggak ambilnya banyak-banyak. Ya sebenarnya kalau untuk masalah harga ini kan kopi berada masyarakat kan sama kopi banyak. Kita paling mensubsidi lah. Ketika barang itu banyak peminatnya dan cepat habis, kita nggak ambil untung gede. Tapi untuk barang-barang yang kesannya kayak agak kurang jualan ya kita ada hasilnya supaya ya intinya biar nggak terlalu mahal untuk kita supaya terjangkau. Konsep baru kayak misalkan kan sebelah prasmanan atau level potensial berbeda gitu kita juga Konsep kayak gimana? konsepnya kayak misalkan sebelah prasmanan tapi levelnya itu beda-bedain. Iya, itu kan memang dari awal ya sudah seharusnya ya, karena kan setiap konsumen kan seleranya masing-masing kan, ada yang suka pedas, ada yang suka nggak pedas, ada yang sukanya tanpa cabai gitu. Makanya ya di awal ya ketika ada konsumen mau pesan ya untuk level pedas ini ya udah pasti harus ada di list pesanannya. Jadi ada yang Ada dong, beda-bedain, ada di catatan setiap nota. terus selanjutnya apakah Bapak memanfaatkan media sosial untuk promosi usaha? Iya dong, di zaman sekarang ini kan media sosial itu sangat penting ya, dan perlulah. Ya, makanya kita usahakan sebisa kita untuk tetap membuat konten di media sosial, biar orang itu pada tahu, orang yang di luar sini kan pada tahu dan pada mau ke sini. Kalau boleh tahu platform media sosialnya apa Pak? Yang dominan itu TikTok, kita juga ada Instagram dan status WA. Kita menyimpan database dari konsumen-konsumen yang sempat pesan ke WA ya, kita usahakan simpan kontaknya supaya kedepannya dia bisa melihat status-status ya story-story kita yang di-share di Apakah ada ide kreatif dalam penataan tempat agar pelanggan lebih nyaman? Iya. Kita sudah banyak melakukan perombakan ya. Ini kan dulunya nggak seperti ini tempatnya. Dan itu kenapa saya ngerombak? Karena memang kebutuhan untuk konsumen. Dan seperti perlu meja lesehan, perlu meja duduk. Nah itu kan salah satu ide ya kebutuhan konsumen. Ya, makanya itu saya ya udah sering berombak tempat lain. Apa tantangan terbesar dalam mengembangkan usaha seperti ini? Tantangannya ya, tantangan lebih ke ya kalau kompetitor itu udah pasti ya. Kompetitor ketika ya mungkin di tempat yang area coverage saya itu ya salah satu tantangan kan, supaya gimana caranya kita bisa bertahan, ya, seenggaknya kita bisa saling intinya ketika ada kompetitor yang datang ke sini ya kita minimal bisa bertahan lah. Nah, bisa lihat yang tantangan lain yang mungkin dari harga bahan baku ya, karena kan sekarang ini bahan baku lagi naik drastis, terutama kalau plastik kan. Ya, plastik ini kan naiknya bisa sampai 100%. Nah, itu tantangan terberat bagi saya. Karena apa? Saya mempertahankan harga lama, sedangkan harga bahan baku mungkin lonjak naik. Nah, itu yang menjadi tantangan yang paling
paling gede lah tantangannya gitu kan, karena kita punya apa ya, kita itu kalau misalkan mau menaikkan harga jual, misalnya kayak kurang efektif lah, ya, maksudnya ada kekhawatiran nanti konsumen bisa goyah ke sini lagi atau gimana. Dan ya yang penting ketika harga bahan baku naik, ya kita masih tetap untung, ya begitu lah. Apakah Bapak pernah mengalami kegagalan saat mencoba inovasi baru? Pernah dong. Gagal itu sesuatu yang pasti ya. Ya ketika gagal ya udah jangan lanjutin. Terus, bagaimana cara menyesuaikan inovasi dengan selera pelanggan yang berbeda-beda? Maksudnya gimana? Gimana caranya menyesuaikan inovasi produk Bapak, produk yang Bapak punya nih ya sekarang, gimana cara menyesuaikan kepada pelanggan-pelanggannya? Ya tadi dengan cara kita promosi melalui media sosial, terus kita juga ada kontak langsung sama pelanggan bahwa kita ada produk baru nih, dan kita ada sesuatu yang baru nih, cobain dong. Dan intinya kita harus punya interaksi juga lah sama konsumen, supaya konsumen tahu bahwa di sini tuh ada produk baru, dan ada minuman baru. Jadi kita perlu menawarkan. Terus selanjutnya, bagaimana cara Bapak mengikuti tren agar usaha tetap diminati oleh konsumen? Ya tren itu kan macam-macam ya. Ya tetap sih ketika ada tren baru ya trennya apa nih? Tren ini kan lagi tinggi banget kan. Nah udah kita ikuti maunya konsumen gimana. Terus apakah ada rencana untuk mengembangkan usaha lain ke depannya? Ada. Salah satunya ini minuman es jeruk ya. Saya kan ada es jeruk juga di sini kan. Ternyata di sini es jeruk peminatnya lah lumayan bagus. Nah, saya coba ekspansi ke tempat lain buat jualan es jeruk. Ya, dan alhamdulillah udah ada beberapa cabang lah di luar kan. Karena memang sekarang ya tadi trennya konsumen sudah mulai suka dengan minuman-minuman yang buah-buahan fresh gitu kan. Salah satunya es jeruk. Makanya saya coba pakai es jeruk. Es jeruk bukan di sini aja tempatnya, ada di beberapa titik dan ternyata memang lumayan bagus juga peminatnya. Terus yang terakhir, seberapa penting kreativitas dan inovasi dalam menjaga keberlangsungan usaha Bapak? Ya penting banget sih, karena ketika ide kita cuma mandang itu aja, kita bisa tertinggal dengan yang lain. Artinya seenggaknya kita coba meniru apa yang sudah dicontohkan sama pedagang lain, dan kreativitasnya itu kita tiru gitu kan. Kita coba kembangin di sini, ya kita coba tiru dan coba untuk disebarkan ke konsumen kita. I just had to let you know you're